죄송해요. 하나장 정말. Let's see how he wants to play. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Marvin yang kala itu sedang menyiapkan bekal makanan untuk dibawa ke kantornya. Diberitahu kalau Marvin ini bekerja di perusahaan penjualan rumah atau lebih gampangnya bisa disebut dengan sales rumah. Selesai membuat makanannya, Marvin segera pergi ke kantor dengan menggunakan sepeda. Setibanya di depan kantor, Marvin sempat dibuat terkejut karena foto dirinya yang sedang memasarkan rumah telah ada yang mencoret-coret. Dengan cepat, Marvin pun menghapus dulu coretan itu sebelum masuk ke dalam kantor. Di sini Marvin curiga kalau yang telah mencoret-coret fotonya adalah saingan bisnisnya yang merupakan seorang ahli karate. Selanjutnya Marvin masuk ke dalam kantor lalu disambut oleh rekan kerjanya yang bernama Ashley. Marvin pun segera membagikan semua makanan yang tadi ia buat kepada semua teman-teman yang ada di sana. Marvin sengaja melakukan ini sebagai hadiah darinya karena sekarang adalah hari Valentine. Kemudian Marvin diberikan surat oleh Ashley karena tadi ada yang menitip. Ketika dibuka, surat itu bertuliskan "Aku kembali" yang membuat Marvin seketika menjadi syok. Dengan cepat Marvin meminta Ashley agar menghandle dulu para konsumen jika ada yang datang ke kantor. Sementara dirinya akan menenangkan diri dulu di dalam ruangannya. Namun saat Marvin masuk ke dalam ruangannya, tiba-tiba saat tersadar satu tangan Marvin telah dilukai oleh pisau. Sedangkan satunya lagi diikat ke kursi. Di hadapan Marvin ada pembunuh bayaran berambut kribo yang bertanya di manakah keberadaan Rose sekarang. Sampai di sini kita belum diberitahu siapakah Marvin sebenarnya dan siapa Rose yang dimaksud. Marvin menjawab tidak tahu karena sudah lama sekali ia tak pernah bertemu dengan Rose. Namun si kribo tidak percaya lalu mengancam akan memberitahu semua rekan kerja Marvin tentang siapakah Marvin sebenarnya jika ia tidak memberitahu keberadaan Rose sekarang. Tak disangka Marvin melakukan hal ini dan terjadilah perduelan di antara mereka berdua. Di tengah pertarungan, Ashley yang mendengar suara bising di ruangan Marvin sempat mengetuk pintu. Beruntung Marvin dapat membuka pintu dulu lalu mengatakan kalau ia hanya sedang latihan yoga intensitas tinggi. Setelah Ashley pergi, Marvin segera melanjutkan perduelannya dengan si kribo. Pada akhirnya Marvin dapat mengalahkan si kribo, namun ia sengaja tidak menghabisinya. Setelah itu Marvin meninggalkan si kribo yang pingsan di ruangannya. Lalu ia mendatangi ruangan sang atasan. Di sini si atasan malah memberi piagam penghargaan untuk Marvin sebagai sales terbaik di kantornya tahun ini. Terlihat Marvin yang bahagia meskipun sedang mendapat masalah lain. Kemudian Marvin meminta izin untuk pulang sebentar sambil meminjam mobil si atasan. Yeah, sure. Sure. Baru saja keluar dari kantor untuk menuju rumah, Marvin sudah diawasi oleh dua pembunuh bayaran lain lalu mereka membuntuti Marvin. Adegan berpindah ke dalam sebuah bar dan di sini kita akan diperkenalkan dengan bos mafia bernama Knuckles. Terungkap fakta kalau yang menyewa pembunuh bayaran untuk memburu Marvin demi mengetahui keberadaan Rose adalah Knuckles.
Saat ini juga Knuckles memerintah lagi ajudannya untuk memburu Marvin secara hidup, karena dialah satu-satunya orang yang mengetahui di mana Rose berada. Setelah mendapat perintah itu, tanpa menunggu lama, si ajudan langsung berangkat untuk ikut memburu Marvin. Kembali pada Marvin yang baru sampai di rumah. Dengan cepat ia pun segera mengobati luka tusukan di tangan lalu mengemasi semua barang-barang. Namun saat Marvin akan pergi lagi keluar, tiba-tiba pada akhirnya Marvin berhasil ditangkap oleh dua pembunuh bayaran yang tadi mengikutinya. Lalu kedua pembunuh bayaran itu meminta agar sebaiknya Marvin katakan saja di mana Rose sekarang, dan setelah itu dirinya akan aman. Marvin yang penasaran, pada akhirnya ia pun bertanya tentang kenapa kalian semua sampai memburu Rose seperti ini. Salah satu dari pembunuh bayaran itu menjawab kalau mereka memburu Rose atas perintah Knuckles, kakak kandung Marvin sendiri. Ternyata Knuckles, si bos mafia yang tadi saya perkenalkan, adalah kakak kandung Marvin. Namun sudah beberapa tahun ini hubungan mereka berdua tidak akur. Bahkan Marvin sudah tidak menganggap Knuckles sebagai kakaknya. Mendengar nama Knuckles, Marvin menjawab kalau mereka tidak akan pernah menemukan di mana Rose, lalu terjadi lagi perduelan di antara mereka bertiga. Pertarungan itu berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Marvin dapat melarikan diri dari rumahnya. Ketika Marvin hendak memasuki mobil, tiba-tiba ia ditembak oleh senjata listrik. Ternyata orang yang menembak itu adalah Rose, lalu kemudian Rose membawa Marvin pergi dari sana. Sore harinya adegan berpindah kepada Ashley, rekan kerja Marvin yang masih berada di kantor. Penasaran dengan apa yang Marvin lakukan tadi siang, ia pun memasuki ruangan Marvin. Di sini Ashley dibuat terkejut tatkala melihat pembunuh bayaran Kribo yang masih dalam keadaan pingsan. Ashley mencoba membangunkannya, namun si Kribo tidak bangun juga. Akhirnya Ashley memilih untuk menunggu si Kribo bangun sambil membaca buku di kursi. Ashley melakukan hal ini karena ia mengira si Kribo adalah teman Marvin. Lama-kelamaan Ashley malah nundutan, lalu ia dikagetkan oleh si Kribo yang tiba-tiba terbangun. Kemudian mereka berdua lanjut mengobrol sebab si Kribo berpura-pura sebagai teman Marvin yang diperintah menunggunya di sana. Di sisi lain memperlihatkan Marvin yang baru terbangun dari pingsannya. Kemudian Marvin menyusuri tempat itu dan ternyata ia sedang berada di dalam bar milik Rose. Dengan cepat Marvin mendatangi Rose untuk menanyakan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Rose menjawab kalau sekarang ia sedang diburu oleh Knuckles, kakak kandung Marvin, karena telah dituduh mencuri uang darinya sebesar $4 juta. Mendengar hal tersebut, Marvin bertanya kenapa mereka bisa menuduh Rose. Memangnya ada bukti yang menguatkan Rose sebagai pencuri uang itu? Rose menjawab kalau ia juga tidak tahu dan sepertinya ini adalah fitnah dari seseorang. Pada akhirnya Marvin paham kenapa Knuckles terus mengejarnya hanya untuk menanyakan lokasi Rose. Marvin yang merasa kasihan terhadap Rose, ia pun berjanji akan melindunginya. Apalagi Marvin masih sangat mencintai Rose. Terungkap fakta kalau Marvin dan Rose ini dulunya adalah sepasang kekasih. Rose bekerja menjadi tangan kanan untuk Knuckles, sedangkan Marvin adalah seorang pembunuh kejam yang masih berada di pihak Knuckles, kakaknya. Di suatu waktu Marvin bertengkar hebat dengan Knuckles disebabkan Knuckles telah berkhianat kepada Marvin. Semenjak itu Marvin memutuskan untuk meninggalkan dunia gelapnya dan mulai hidup dari nol sebagai sales rumah.
Sedangkan untuk Rose, ternyata ia juga memutuskan keluar dari organisasi Knuckles lalu membuka usaha bar ini. Selanjutnya, Marvin mengajak Rose agar sebaiknya bersembunyi di salah satu rumah yang akan ia jual, karena di sana sepertinya lebih aman. Namun sebelum pergi malah ada satu orang mabuk yang rese hingga Marvin melakukan hal ini. Setelah itu barulah Marvin bersama Rose pergi menuju ke rumah tersebut. Adegan berpindah kepada Ashley, rekan kerja Marvin yang kini malah saling curhat dengan si pembunuh bayaran Kribo. Dengan rayuan mautnya, si Kribo dapat meluluhkan hati Ashley meskipun kita tahu kalau mereka baru kenal. Bahkan Ashley sampai mau diajak aha-aha oleh si Kribo karena ternyata sudah lama sekali Ashley menjomblo. Kembali pada Marvin dan Rose yang baru sampai di rumah. Saat di dalam, Rose sempat memuji kemewahan rumah ini. Bahkan Rose sendiri pasti betah tinggal di sana. Marvin menjelaskan kalau rumah ini bukanlah miliknya, melainkan milik perusahaan. Marvin hanya bertugas menjualnya saja dan sayangnya sebentar lagi rumah ini akan terjual. Kemudian mereka berdua melanjutkan ngobrol di ruangan makan sambil mengingat masa-masa indah saat masih berpacaran. Di sisi lain memperlihatkan ajudan Knuckles yang mendatangi rumah Marvin. Ketika masuk ke dalam, ia langsung melesatkan tembakan karena mengira ada Rose di sana. Saat lampu dinyalakan, ternyata itu hanyalah sebuah boneka sebab kita tahu kalau Marvin dan Rose sedang berada di rumah dagangannya. Kembali pada Marvin dan Rose yang kini telah menculik salah satu anak buah Knuckles. Kemudian mereka berdua membawa orang tersebut ke dalam untuk melakukan interogasi. Di sini Rose bertanya kepada orang itu kenapa Knuckles bisa sampai menuduhnya mencuri uang. Lantas siapakah pencuri sebenarnya? Awalnya orang itu tidak mau membuka mulut. Namun setelah mendapat beberapa kali siksaan, dia mengatakan kalau pencuri sebenarnya adalah ajudan Knuckles sendiri. Si ajudan sengaja memfitnah Rose berharap kebusukannya tidak akan terbongkar. Di balik itu memperlihatkan atasan Marvin di kantor yang mendatangi rumah Marvin. Maksud kedatangannya si atasan datang ke sana yaitu untuk mengambil kembali mobilnya karena tadi siang Marvin meminjam mobil si atasan. Namun saat masuk ke dalam ternyata di sana sudah ada Knuckles dan satu anak buahnya. Di sini Knuckles memperkenalkan diri kalau ia adalah kakak kandung dari Marvin. Knuckles lanjut bertanya ada urusan apa si atasan datang ke rumah Marvin. Si atasan menjawab kalau ia ingin mengambil mobilnya karena tadi siang dipinjam oleh Marvin. Kemudian si atasan lanjut bertanya apakah benar Knuckles ini adalah kakak kandung Marvin. Karena selama Marvin bekerja dengannya ia tidak pernah menceritakan tentang Knuckles. Dengan ketus, Knuckles menjawab benar atau tidaknya itu bukanlah urusan si atasan. Setelah itu, Knuckles menunjukkan foto Rose kepada si atasan sambil bertanya apakah ia pernah melihat wanita ini. Si atasan yang memang tidak mengetahui, ia pun menjawab tidak. Merasa sudah tidak ada gunanya lagi dengan kejam, Knuckles langsung menghabisi si atasan. Keesokan harinya memperlihatkan si anak buah Knuckles yang masih disandra oleh Marvin beserta Rose. Tak lama dia didatangi oleh Marvin untuk menanyakan sekali lagi apakah benar si ajudanlah yang telah mencuri uang Knuckles lalu mengkambing hitamkan Rose. Orang itu bersumpah kalau dirinya tidak akan berbohong. Si ajudan sengaja melakukan hal tersebut supaya Knuckles memburu Rose. Dengan begitu maka Rose akan meminta bantuan kepada Marvin dan nantinya Marvin bersama Knuckles akan saling menghabisi.
Di waktu yang sama, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Saat dilihat, ternyata itu adalah klien Marvin atau calon pembeli rumah tersebut. Tak ingin ambil pusing, Marvin mempersilahkan kliennya masuk ke dalam untuk melihat-lihat rumah itu. Tak lama, Marvin menghubungi Ashley, rekannya yang saat ini masih bersama dengan si pembunuh bayaran Kribo. Marvin meminta bantuan Ashley agar secepatnya datang ke rumah yang akan ia jual sebab di sana sedang ada klien. Marvin meminta Ashley untuk menghandle dulu klien tersebut karena Marvin sendiri beralasan sedang sangat sibuk. Ashley pun mengiyahkan permintaan Marvin. Namun kocaknya ia malah mengajak si Kribo agar datang ke lokasi Marvin. Sebelum pergi, si Kribo sempat menghubungi dulu Knuckles untuk memberitahu lokasi Marvin sekarang. Mulai dari sanalah Knuckles juga langsung mengutus si ajudan dan 2 pembunuh bayaran lainnya untuk mendatangi Marvin dan Rose di rumah yang dimaksud. Kembali pada Marvin yang kini dibuat kaget ketika kliennya memasuki ruangan laundry. Kita tahu kalau di sana sedang ada 1 anak buah Knuckles yang sedang disekap. Untungnya saat Marvin membuka pintu, si anak buah Knuckles telah kabur entah kemana. Jadi tidak sampai dilihat oleh klien Marvin. Di waktu yang sama, Rose nekat menghubungi ajudan Knuckles. Di sini Rose mengatakan kalau ia sudah tahu kalau si ajudanlah pencuri uang sebenarnya dan mengkambing hitamkan Rose. Rose bersumpah secepatnya akan menghabisi si ajudan karena telah berani memfitnahnya. Setelah itu, tanpa sepengetahuan Marvin, Rose malah pergi dari sana untuk mendatangi markas Knuckles seorang diri. Marvin sendiri kini baru sadar kalau Rose telah pergi mendatangi Knuckles dengan meninggalkan sepucuk surat. Marvin sempat ingin menyusul, namun kondisinya sedang ada klien jadi tidak mungkin ditinggalkan sebelum Ashley datang. Selang beberapa saat, Ashley pun datang ke sana. Namun sialnya ia malah membawa si Kribo yang merupakan pembunuh bayaran musuh Marvin. Ashley mengatakan kalau sekarang si Kribo telah menjadi pacarnya dan apakah Marvin setuju. Marvin hanya menjawab ya dan sebisa mungkin ia bersikap profesional ketika di hadapan klien. Kemudian Marvin meminta Ashley agar mengajak si klien berkeliling ruangan lain. Sedangkan dirinya berpura-pura akan mengobrol dengan si Kribo. Hingga setelah Ashley dan si klien melihat-lihat ruangan lain, Marvin dan si Kribo sempat akan berbaku hantam. Namun tiba-tiba datanglah 2 pembunuh bayaran lain, utusan Knuckles, yang langsung memberondong rumah itu dengan tembakan. Di tengah kekacauan, Marvin meminta si Kribo agar lebih baik mereka bersama melawan 2 pembunuh bayaran itu. Dan nantinya si Kribo bisa membawa Marvin kepada Knuckles secara baik-baik. Si Kribo pun menyetujui tawaran Marvin dan setelah itu mereka melawan 2 pembunuh bayaran tersebut. Di tengah perduelan, tiba-tiba datanglah si ahli taekwondo tetangga Marvin yang belaga sok jago. Namun dengan mudah si ahli taekwondo dapat dihabisi dengan cara ini. Setelah si ahli taekwondo tewas, si Kribo langsung melawan 2 pembunuh bayaran itu. Sedangkan Marvin pergi ke ruangan laundry untuk melihat kondisi Ashley dan si klien. Untungnya mereka semua masih selamat. Lalu Marvin meminta Ashley dan si klien agar tidak keluar dari ruangan ini. Kembali pada si Kribo yang berhasil menghabisi kedua pembunuh bayaran itu dengan menggunakan cara ini.
Kemudian ia mengajak Marvin agar menyerahkan diri kepada Knuckles sesuai dengan perjanjian. Namun Marvin menolak hingga si Kribo langsung menyerang Marvin. Stop, Marv, please. Saat Marvin benar-benar akan menghabisi si Kribo, Ashley memohon kepada Marvin agar jangan menghabisinya. Ashley sudah jatuh cinta kepada si Kribo, apalagi totong hitamnya begitu sangat lezat. Alhasil Marvin membiarkan si Kribo hidup, lalu ia pun pergi untuk menyusul Rose yang telah mendatangi Knuckles. 1 jam kemudian terlihat Rose yang baru sampai di markas Knuckles. Dengan berani, ia pun masuk ke dalam untuk memberitahu kalau yang mencuri uang adalah ajudan Knuckles sendiri, bukan dirinya. Di sini Knuckles bertanya kalau memang benar si ajudan pelakunya, apakah Rose bisa memberi bukti. Namun sayangnya Rose tidak mempunyai bukti apapun, mengingat anak buah Knuckles yang disandra telah kabur dan si ajudan sendiri entah kemana. Alhasil Knuckles pun tidak percaya, lalu memerintah para anak buahnya untuk menangkap Rose. Setelah Rose ditangkap, datanglah Marvin yang meminta Knuckles agar melepaskan Rose dan jangan bersikap kasar kepadanya. Knuckles mempersilahkan Marvin kalau ingin membawa Rose, namun tentu dengan satu syarat, yaitu harus melawan dulu semua anak buahnya. Dengan senang hati Marvin menerima tawaran itu, lalu terjadilah perduelan 1 lawan banyak. Di tengah perduelan, Rose sendiri dapat melepaskan diri lalu membantu Marvin melawan para anak buah Knuckles. Setelah berhasil meratakan semua anak buah Knuckles, Marvin pun pergi ke ruangan Knuckles untuk mencarinya. Di sini Marvin berusaha menyadarkan Knuckles kalau ini semua hanya fitnah dari ajudannya. Namun Knuckles tetap tidak percaya, lalu menantang Marvin agar berduel dengannya. Awalnya Marvin menolak karena ia tak mau saling menghabisi dengan kakaknya sendiri. Namun setelah Knuckles mengatakan kalau atasan Marvin telah dihabisi, ia pun langsung naik darah lalu melawan Knuckles. Perduelan itu berlangsung cukup lama, namun jelas Marvinlah pemenangnya. Di sini Marvin sengaja tidak menghabisi Knuckles, lalu ia berniat pergi dari sana. Akan tetapi baru saja Marvin keluar dari ruangannya, Knuckles malah mengejar, namun tiba-tiba tembakan Rose membuat Knuckles tewas di tempat. Kemudian Rose meminta maaf karena telah menghabisi kakak kandung Marvin sendiri. Sebab jika Rose tidak menembak, kemungkinan Marvinlah yang akan tewas oleh Knuckles. Untungnya Marvin mengerti dan tidak mempermasalahkan hal itu. Apalagi Knuckles bukanlah orang baik-baik. Setelah itu Marvin dan Rose memutuskan untuk pulang. Namun saat di tengah jalan, Marvin memberanikan diri menyatakan lagi cintanya kepada Rose. Alhamdulillahnya Rose menerima lagi cinta Marvin, lalu sambil beradu mulut. Tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.